Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salim dulu, Pak. Salim. Nah, Ya. bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa. Luar biasa. Pak Puji, Iya. ini mohon maaf ganggu waktunya sebentar. Ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan sama Pak Puji selaku kepala sekolah saya. Iya. Bagus. Di setiap ada permasalahan memang perlu kita itu harus ada kerjasama dalam pelayanan pendidikan itu memang harus seperti itu. Ojo ewu pekewuh. Apa itu Pak artinya Pak? Ewu pekewuh itu Anda sungkan dan sebagainya. Wah, bukan kepala sekolah kok ditakwakan. Saya sungkan sebenarnya Pak. Ya, Saya sungkan. jadi jangan seperti itu. Ini saya puasa 7 hari Pak untuk ngadep Pak Puji nanya. Wah. Bisa ya. 7 hari yang hari ke-7 Pak yang puasa. Oke, ini Pak Puji berkaitan dengan ini ada pertanyaan juga kan ini. Nah, selama Pak Puji jadi kepala sekolah, bagaimana Pak Puji itu mengidentifikasi tentang dilema etika atau dilema atau bujukan moral? Itu bagaimana Pak Puji mengidentifikasinya? Oh ini dilema etika ini bujukan moral gitu. Ya, kita harus membagi permasalahan itu dulu. Membagi permasalahan dulu atau mengidentifikasi permasalahan itu. Itu kan ada dua yang terkait. Satu yaitu masalah dilema etika, masalah etika dan masalah bujukan moral. Nah, itu. Nah, misalnya masalah etika, misalnya dilema etika. Itu ada konflik-konflik nilai, misalnya kasus yang melibatkan konflik antara dua atau lebih prinsip moral, misalnya memilih antara kejujuran dan kebaikan hati. Kita mengintervensi itu dulu. Kemudian kita mencoba untuk membuat suatu keputusan yang sulit, gitu sebetulnya dan sulit. Situasi di mana setiap pilihan yang tersedia memiliki konsekuensi moral, karena kita bicara moral. Ya, misalnya yang jelas benar kita harus memilih yang benar atau salah, itu permasalahan itu yang ada di dalam etika ini. Etika. Kemudian perlu kita melakukan evaluasi dari pernyataan kita tadi itu, keputusan kita itu. Misalnya kasus di mana keputusan memerlukan penilaian mendalam tentang dampaknya nanti, dampak yang akan datang, yaitu terhadap orang lain yang prinsip moral yang terlibat, prinsip yang terlibat. Itu kira-kira. Yang kedua dari pembagian atau mengidentifikasi tadi, yang pertama tadi etika sudah kita lakukan tadi. Yang kedua adalah mengenai moral, bujukan moral, yaitu kasus di mana seseorang berusaha mempengaruhi perilaku atau pandangan orang lain berdasarkan argumen moral. Orang ini, tapi sebetulnya ini bertentangan sekali. Seperti apa Pak? Seperti penggunaan anggaran dana bos. Ya, nggak dapat bos itu karena pandangan orang lain itu biasanya, waduh, dapat uangnya, suka bacaan. Itu nggak boleh, Pak. tentangan dia dengan aturan-aturan itu. Itulah kadang-kala itu merupakan bujukan moral seperti itu. Yang kedua, motivasi untuk mengikuti prinsip moral, yaitu di mana seseorang berusaha meyakinkan orang lain. Untuk mengikuti panduan atau norma etika tertentu. Tuh. Siap. Tuh. Ya. Terus ini Pak, kalau Pak Puji pada saat pengambilan keputusan gitu Pak, pengambilan keputusan di sekolah, ini contohnya ada kasus di mana ada dua kepentingan gitu, sama-sama benar Pak. Misalnya yang mengandung nilai-nilai kebajikan, misalnya gini Pak. Ada satu siswa dia itu nggak bisa baca kan ya, nggak bisa baca. Terus tapi dia itu disiplin, terus jujur,
Pokoknya karakternya itu bagus pak. Dia selalu salam, sapa, senyum, tidak pernah menyakiti, menuruti perintah orang tua dan guru. Kalau di rumah orang tua, kalau di sekolah guru. Tapi dia nggak bisa baca pak. Nah itu kira-kira kalau ada kasus seperti itu, Pak Puji sebagai kepala sekolah memutuskan untuk anak ini naik kelas atau tidak pak? Menurut pandangan saya lebih banyak nilai moralnya kan bagus. Nah, sekarang kita ini kan terjadi degradasi moral saat ini. Jadi karena melihat anak itu malah lebih tinggi etika dan moralnya bagus, saya kira layak untuk dilayankan dia. Karena masalah pengetahuan itu bisa nanti sambil berjalan. Siap. Jadi langkah-langkahnya dilihat yang lebih itu dulu ya. Apalagi Karakter. sekarang ini masalah karakter itu menjadi tuntutan itu perbaikan. Itu kan saling benar melawan benar pak. Ya. Itu kan apa namanya, intinya kan kita berbentrok antara peraturan dan itu pak. Dan didorong lagi dengan aturan-aturan yang ada sekarang ini untuk tahap pendidikan anak itu kan disesuaikan dengan usia. Usia. Kalau tidak naik nanti perempuan naik aja, karena anak itu masih bisa mengejar kekurangan itu. Nanti kita adakan les untuk pengetahuan. Tapi kalau masalah etika itu sudah dasar. Sekarang. Siap. Jadi ada indikator yang memang harus ini acuannya harus. Betul. Siap. Terus untuk menuju ke sana biasanya Pak Puji langkah-langkahnya itu seperti apa Pak? Prosedurnya gitu, langkah-langkahnya. Pasti Pak Puji mengambil keputusan itu juga ada langkah-langkahnya kan, nggak langsung wah ini langsung naik kelas, nggak usah kan, pasti ada prosedur langkah-langkahnya. Ya, setiap akhir tahun ajaran kita kan mesti selalu mengadakan musyawarah. Setiap kelas nanti pertanggungjawabannya apa, permasalahan apa yang muncul terkait dengan kegiatan kenaikan kelas itu untuk disampaikan, atau mungkin akan diminta ada pertimbangan dan sebagainya. Nah ini setiap keputusan yang saya ambil itu juga saya musyawarahkan, saya diskusikan dengan teman-teman yang lain, karena tidak bisa kita itu sempurna meskipun saya itu seorang pimpinan. Itu tadi harus musyawarah. Berarti ada rapat. Ada rapat kenaikan kelas. Siap. Nah ini masuk di pertanyaan berikutnya Pak. Nah selama ini ya Pak, yang Pak Puji anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan pada kasus dalam etika itu hal apa saja Pak? Biasanya hal-hal melingkup hal apa saja yang sekiranya ini loh efektif, kayaknya saya mengambil keputusan kayak gini tuh kayaknya efektif gitu. Jadi hal-hal yang mempengaruhi itu apa saja biasanya Pak Puji? Ya, kita mengevaluasi apa yang dari keputusan itu. Kita evaluasi dia, kita evaluasi. Konteks spesifik dari setiap kepentingan untuk memahami bagaimana kepentingan tersebut akan berdampak pada komunitas sekolah. Gitu. Jadi evaluasi ya. Iya. Jadi kita nanti kalau memutuskan seperti ini dampaknya nanti apa kira-kira? Itu nanti kita pelajari dulu kembali, kita evaluasi. Tantangan selama ini apa Pak Puji? Tantangan dalam mengambil keputusan itu, tantangan yang paling terberat menurut Pak Puji dalam pengambilan keputusan. Kalau permasalahan seperti yang Anda tadi, yang pertama tadi, misalnya masalah etika itu antara itu dengan prestasi belajar itu sama-sama baik ya kasus itu. Itu kadang penyelesaiannya harus bijak sekali, kita itu harus benar-benar sekali, jadi nggak harus itu mempertimbangkan berbagai macam hal dan sektor itu, karena dua-duanya itu benar dan kita harus memutuskan ini misalnya, apalagi kalau memutuskan antara salah dan benar itu kalau kasusnya itu agak itu kadang kita itu tidak enak, ada tipis-tipis. Iya, ada kepentingan dari
keluarga misalnya wali murid itu karena wali murid itu punya pengaruh besar. Itu sering terjadi Ada ya itu. Iya. Itu tantangannya ya Pak Puji. Iya, dalam itu yang keputusan biasanya itu. mempertimbangkan dua hal itu. Nanti kalau kita putuskan ini tahu-tahu tidak sesuai dengan keinginan daripada wali murid atau bagaimana. Hal yang biasanya wali murid itu sangat menyokong sekali kita nanti. Iya, tidak. Anggap ini ya itu. Nanti kita harus. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan berikutnya. Biasanya Pak Puji selalu selalu mengambil keputusan itu biasanya ketika ada masalah langsung saat itu juga atau ada jeda waktu untuk memutuskan sesuatu? Ya kita mesti mendalami dulu. Harus mendalami dulu masalah itu. Kita dalami, kemudian kita adakan rapat atau musyawarah untuk mendiskusikan ini masalah itu. Karena belum tentu apa yang menjadi harapan saya ini, pemikiran saya ini kadang-kadang nggak sesuai dengan yang lain. Kita perlu kita diskusikan agar nanti keputusan itu bijak dan bisa diterima oleh semua yang terlalu. Siap-siap. Nah, ini berhubungan dengan berpengaruhnya seseorang selama pengambilan keputusan Pak Puji sebagai kepala sekolah. Ada tidak pengaruh seseorang atau faktor-faktor selama ini yang membantu Pak Puji dalam mengambil keputusan? Jadi, aku yakin ini keputusan yang tepat gitu, karena mungkin melihat dari seseorang atau faktor-faktor yang bisa meyakinkan ini keputusanku tepat. Ada tidak Pak? Kadang-kadang ya kita melihat dulu konteksnya itu biasanya yang membantu seperti itu. Berada saya itu saya diskusi dengan menyesuaikan dengan teman yang punya pengalaman di wilayah itu. Oh iya, mentor lah ya, mentor itu ya. Situ ada pasti ada. Apalagi teman kita ini kan orang situ sendiri, wilayah situ. Dan mereka tahu karakteristik daripada masyarakat di sekitar itu. Siap. Saya diskusikan kalau itu memang oh iya Pak bisa nanti bisa diterima. Kita berarti mengambil keputusan itu. Oh gitu. Pengaruh itu kadang-kadang ya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan baik dan bisa diterima kan seperti yang penting kita itu bisa menselaraskan itu apa yang menjadi keinginan masyarakat dan lembaga kita dalam memberikan pelayanan pendidikan itu kan yang tahu biasanya. Kalau seperti saya ini kadang jauh dari wilayah orang sekitar ini, jadi saya perlu bantuan kadang untuk menentukan keputusan saya itu mengkonsultasikan dulu. Oh iya, siap. Kalau saya begini kira-kira bisa diterima apa enggak sama. Oh iya, siap. Ya, berarti berkoordinasi. Iya, dengan orang yang ada situ. Iya Pak. Alhamdulillah di tempat kita ini, di lembaga kita ini, teman-teman itu ya banyak dari marga masyarakat itu sendiri, tenaga-tenaga kita. Jadi saya lebih enjoy dalam setiap permasalahan ini, mesti saya konsultasikan dengan teman-teman yang ada di sini. Iya Pak. Benar. Nah ini menjawab aja. Iya, jangan meliti lah. Kepala sekolah bener. Setiap keputusan harus taat kepada kepala sekolah. Nanti efeknya itu dampaknya seperti itu. Nanti kalau pas timbul permasalahan atau kasus baru malah. Iya. Ini pertanyaan terakhir Pak Puji. Nah, dari semua hal yang sudah disampaikan, selama Pak Puji jadi kepala sekolah gitu, selama Pak Puji mengambil keputusan, kira-kira pembelajaran apa dan pengalaman apa dari pengambilan keputusan yang Pak Puji itu dapatkan selama ini? Contohnya itu Pak Puji itu bisa sharing ke saya selama saya mengambil keputusan, selama saya jadi kepala sekolah itu apa gitu Pak, hal apa yang penting gitu yang perlu saya ketahui buat saya Pak? Iya. Jadi
hal-hal yang misalnya menyangkut masalah kasus-kasus, penyelesaian kasus, apa memang perlu kita harus selalu memusyawarahkan masalah itu, mendalami dulu kasus itu, kemudian kita adakan diskusi dengan stakeholder yang ada di sekitar situ, hingga dari setiap pengambilan keputusan itu pas itu. Ya, ini pesan-pesan untuk teman-teman. Adapun kalau untuk pengembangan atau prestasi pelayanan pendidikan di sini, ya kita ikuti apa kira-kira yang diharapkan atau disenangi oleh masyarakat sekitar. Ya, misalnya kalau di sini tuh senang olahraga, ya kita kembangkan program-program kegiatan keolahragaan atau keagamaan, program-program keagamaan kita tingkatkan untuk kita nanti menghasilkan daripada bibit-bibit masa depan yang beretika dan berprestasi itu. Dan kita kan memang itu aja mungkin dasar. Siap. Iya ya. Itu bisa terima ya. Ya itu bermanfaat sekali Pak sama saya. Hal yang baru Pak, yang baru saya terpikirkan tadi bahwa kita harus benar-benar melihat konsultasi dulu terhadap masyarakat yang memang ini itu. Iya Pak. Ini terbuka ya Pak. Setiap apa kita itu dalam kegiatan kita di lembaga kita ini, kita harus selalu koordinasi yang baik dengan stakeholder yang ada. Pokoknya pesene Pak Puji ojo ono melete keminter atau apa. Siap-siap itu. Enak ngerti sombong ngake itu. Ringan. Iya Pak Puji, terima kasih Pak atas waktunya. Ini pertanyaan sudah selesai dan banyak beberapa poin yang sudah saya dapatkan dari sini. Terima kasih banyak Pak Puji. Sama-sama. Monggo jalan jenengan rapat. Saya ya tak pulang. Oke. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.